Islam di situ bisa menggabungkan. Bahkan kita lihat bahwa Rasulullah itu menggagas satu piagam Madinah yang di dalamnya dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, maka semuanya itu harus ikut Melindungi serta. juga ya, Ya, melindungi melindungi semua non-muslim. agama. Ya, yang Kristen misalnya dia mau ke gereja silahkan beribadah, kemudian yang Yahudi juga demikian, yang Islam tidak ada persoalan. Agama ini justru jadi perekat. Dalam berbicara dalam konteks kebangsaan, nah, dalam konteks praktik agama boleh berbeda, ya, kan boleh berbeda, dan perbedaan itulah yang merupakan hal yang memang sejatinya ada dalam kehidupan kita. Tapi dalam konteks berbangsa bernegara, menjamin keadilan, keseimbangan itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam program podcast Kemenakbiren. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Syahrati akan memandu acara kita hingga selesai nantinya. Baik sobat religi sekalian dimanapun Anda berada, dalam beberapa tahun terakhir moderasi beragama menjadi tema penting dalam menyikapi apa yang disebut oleh sebagian orang sebagai menguatnya arus radikalisme atau lebih tepatnya ekstremisme beragama. Baik, pada kesempatan hari ini telah hadir bersama kita Kepala Seksi Bimas Islam Kemenakbiren yaitu Bapak Iskandar SHI. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Syarati. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum kita cerita lebih jauh tentang moderasi beragama, boleh dong Bapak cerita tentang perjalanan karir Bapak hingga saat ini? Baik, terima kasih Bu Syarati. Mungkin saya awali saja ketika awal saya bergabung di Kementerian Agama itu pada tahun 2018 ya, saya bergabung di KUA sebagai calon penghulu awalnya. Jadi dalam penempatan awal saya, alhamdulillah saya ditempatkan di daerah Samalanga yang memiliki kultur yang luar biasa di sana. Namun tidak lama karena memang kebutuhan ada pergeseran ke KUA Kecamatan Jangka. Nah di Jangkalah kemudian sampai saya menjadi penghulu, dan sekitar 3 atau 4 tahun kemudian saya kemudian diberi tugas baru sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Pedada, dan bersama Bu Ati juga di situ dulu sebagai saya, Pak. Ya, dan Bu Ati juga sebagai staf KUA pada saat dulu. itu, iya. Pedada. Kemudian 2 tahun, sekitar 2 tahun 6 bulan kemudian kembali dipromosikan menjadi penyelenggara syariah di Kemenak Kabupaten Biren, dan di tahun 2000 awal kemudian dipromosikan menjadi Kasubag TU kurang lebih 3 tahun, dan sekarang saya dipercayakan untuk menjadi punggawa di Bimas Islam Kabupaten Biren. Luar biasa perjalanan karir Bapak, semoga ke depan lebih cerah ya Pak. Insya Allah. Iya, amin insya Allah. Baik Bapak, kita mungkin kita masuk ke obrolan kita ya tentang moderasi beragama, di mana hari ini pemerintah telah mengamanahkan persoalan moderasi beragama itu di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu bisa dikatakan sebagai pelopornya moderasi beragama ya Pak. Nah mungkin apa sih sebenarnya moderasi beragama itu Pak? Iya, berbicara moderasi beragama tentunya bukan hal yang baru sebenarnya, cuma mungkin dari segi pemaknaan ataupun dari segi pengistilahan kata-kata moderasi kemudian digabungkan dengan beragama. Padahal kalau kita lihat dalam konteks keindonesiaan kita, bahkan di awal-awal Kementerian Agama itu lahir di 3 Januari tahun 1946 itu sudah upaya pemerintah itu sudah menuju kepada bagaimana agama itu menjadi jalur penyejuk dalam kehidupan kita, karena memang Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, apapun agamanya ya apapun Pak. agamanya, dan Kementerian Agama adalah merupakan payung bagi semua. Sehingga dengan adanya Kementerian Agama maka moderasi ini kemudian ada yang menggawanginya. Nah oleh karena itu kan moderasi ini merupakan modal utama kita dalam rangka menjaga
disintegrasi bangsa. Karena moderasi adalah merupakan satu hal yang katakanlah kalau kita lihat dari sisi pembahasaan kan dia anti kekerasan, kemudian juga penghindaran terhadap keekstriman. Nah, jadi dalam beragama itu tentunya kita harus moderat. Moderat itu berada di tengah-tengah di antara dua sisi, katakanlah seperti wasit ya. Nah, wasit dalam permainan sepak bola dia tidak memihak kepada kesebelasan A maupun kesebelasan B. Akan tetapi ketika kemudian salah satu dari kesebelasan tersebut mengambil hak dari lawannya, maka kemudian kehadiran wasit inilah kemudian yang memberikan hak kembali bagi yang telah dicurangi, misalnya seperti itu dengan pelanggaran dan lain-lain. Artinya bahwa moderasi ini modal yang sangat penting sekali, karena mengingat juga agama itu adalah merupakan celah yang paling mudah dimainkan oleh mereka-mereka yang kadang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan, ketidakharmonisan di bangsa kita ini. Secara umum Pak, itu moderasi itu bagaimana? Secara istilah mungkin ya, makna dari moderasi itu bagaimana? Kalau makna secara katakanlah secara pengertian mungkin bisa berbeda-beda, tapi secara umum mungkin kita ambil saja dari pemaknaan yang disampaikan dalam buku modul atau panduan moderasi beragama Kementerian Agama yang dikeluarkan pada tahun 2019. Iya. Nah, di situ dikatakan bahwa moderasi itu adalah cara pandang atau sikap ya praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama. Ya, yang melindungi tentunya martabat ya, martabat kemanusiaan, membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi serta kesepakatan bersama. Karena kita harus tahu bahwa Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan ini kemudian ada yang tidak lagi mendukungnya, maka negara ini bisa goyang. Gitu. Jadi kesepakatan adalah modal utama kita. Ya benar sekali, berarti Pak kok kita bilang tidak ada yang salah dengan kata ataupun kalimat moderasi ya. Oh tidak, ya, tidak. Tapi mungkin prakteknya itu ya menjadi yang bisa diselewengkan mungkin, atau yang bisa menjadi sumber permasalahan itu sendiri, seperti itu Pak. Iya, saya pikir mungkin inti persoalannya adalah bagaimana kemudian memahamkan masyarakat, memahamkan kita semua. Makanya moderasi beragama ini dijadikan sebagai satu proyek nasional, program nasional yang masuk RPJMN, dengan catatan bahwa moderasi beragama ini, terutama kita di Kementerian Agama itu diberikan mandat yang luar biasa untuk menyampaikan yang utuh pemahaman moderasi beragama ini kepada masyarakat. Mengingat bahwa banyak masyarakat yang masih salah persepsi dengan moderasi beragama. Ada yang menganggap bahwa moderasi beragama itu adalah orang-orang yang beragamanya setengah-setengah. Ada yang menganggap moderasi beragama mencampur adukan agama. Ini yang fatal ya Pak? Itu yang fatal sekali. Bahkan ada yang menganggap bahwa moderasi agama itu memodernkan agama. Nah, padahal kalau kita lihat dalam konteks yang seutuhnya, moderasi itu bukan memodernkan agama, jauh sekali kaitannya. Cuma kata narasinya bahasa hampir sama. Tapi moderasi itu sendiri justru itu agama yang sebenarnya yang harus kita praktekkan. Artinya bahwa tidak berlebih-lebihan dalam mempraktekkan agama, karena ada perbedaan antara agama dengan ilmu agama dan dengan beragama. Nah, kalau agama itu kan sudah yang hati dia, sudah mutlak dia, tidak ada tawar menawar, sudah sempurna. Tapi ilmu agama di dalamnya mengandung tafsir agama, dan tafsir agama ini berbeda-beda. Nah, jadi jangan sampai gara-gara tafsir agama yang berbeda, kemudian kita malah saling menyalahkan, mengkafirkan, ya, kemudian menganggap kelompok A salah, kelompok B salah. Nah, begitu juga akhirnya nanti dalam beragama kita, bukan hanya dalam internal satu agama, prakteknya kita dalam beragama, iya, tapi juga antar umat beragama. Ini juga bisa jadi masalah kalau seandainya kita tidak paham bagaimana beragama, bagaimana ilmu agama, dan bagaimana agama itu seutuhnya. Iya benar Bapak. Nah Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, bahwa moderasi itu di dalam Islam itu sebenarnya apa memang sudah ada atau ini adalah sesuatu yang baru? Iya. Bagaimana Pak? Kalau kita lihat dalam kacamata Islam, ini bukan hal yang baru. Karena ketika Rasulullah kemudian diangkat sebagai Rasul oleh Allah, kemudian juga dalam misi kerasulan, ketika beliau katakanlah berada di Madinah setelah hijrah dari Mekah,
itu kehadiran Islam itu di antara agama-agama yang sudah ada sebelumnya. Berarti Ada. bukan hal yang baru ya Bukan hal Pak, yang baru. moderasi ini. Ada Yahudi pada waktu itu, ada Nasrani pada waktu itu. Hadirnya Islam sebagai wasatan. Iya. Pertengah, Ya, menengah. umat pertengahan. Iya. Nah, artinya bahwa keberadaan Islam di situ bisa menggabungkan. Bahkan kita lihat bahwa Rasulullah itu menggagas satu piagam Madinah yang di dalamnya dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan, ketertiban dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, maka semuanya itu harus ikut Melindungi serta. juga ya, Ya, melindungi semua non-muslim. agama. Ya. Yang Kristen misalnya dia mau ke gereja silahkan beribadah, kemudian yang Yahudi juga demikian, yang Islam tidak ada persoalan. Agama ini justru jadi perekat. Dalam berbicara dalam konteks kebangsaan, nah, dalam konteks praktik agama boleh berbeda. Ya, kan boleh berbeda, dan perbedaan itulah yang merupakan hal yang memang sejatinya ada dalam kehidupan kita. Tapi dalam konteks berbangsa bernegara, menjamin keadilan, keseimbangan itu wajib hukumnya. Makanya tidak berlebihan ya Pak ketika dikatakan umat Islam itu adalah umatan wasati wasatan ya, Wasatan, umatan ya. wasatan. Artinya apa? Menjadi umat pilihan yang Pilihan, selalu memang. bersikap Iya, menengahi. betul. Luar biasa memang. Jadi moderasi ini artinya bukan suatu yang baru di dalam Islam itu Bukan sendiri. hal yang baru, cuma bahasanya saja. Iya. Jadi kalau seandainya pembahasan ini sampai kepada masyarakat, tentunya masyarakat tidak akan mudah terpengaruh dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Makanya fungsi kita di Kementerian Agama, kita punya sekitar 50.000. Ya, Pak Menteri, Pak Gusmen menyampaikan bahwa di Indonesia ini kurang lebih 50.000 penyuluh agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Menjadi tanggung jawab Menjadi besar tanggung bagi jawab besar kami ya bagi Pak iya, untuk betul. meluruskan makna Betul. dari moderasi itu sendiri. Betul, betul. Nah oke Pak, jadi kalau kita bicara lebih jauh tentang moderasi itu, apakah sama moderasi beragama dan moderasi agama? Itu beda sekali, ya, tidak sama. Ya. Moderasi beragama itu bagaimana cara kita dalam mempraktekkan agama. Sedangkan satu lagi moderasi agama itu lebih terkesan arahnya bahwa agama itu yang diotak-atik. Iya, padahal tidak Nah, demikian. Tidak demikian. Iya. Jadi potensi agama itu sesuatu yang memang sudah sakral, sudah fitrah, tidak perlu lagi yang namanya pengotak-atikan. Justru dia sudah modern dalam artian kebenaran agama dari awal sampai akhir nantinya sudah luar biasa. Jadi sudah sempurna. Sudah sempurna. Iya. Tapi kalau seandainya masuk Yang dimoderasikan itu berarti? yang dimaksudkan cara beragama. Iya, beragamanya ya, bukan agamanya. Bukan agamanya, Iya. cara beragama. Dan cara beragama dalam konteks ilmu tadi seperti yang di awal kami sampaikan, saya sampaikan bahwa ilmu menyangkut dengan pengetahuan agama ya berbeda-beda. Sudut pandang berbeda-beda. Katakanlah misalnya, ini misalnya kebetulan saya Muslim, ada berbeda mazhab, ada Syafi'iyah, ada Maliki dan lain segala macam. Mungkin cara dalam mengistimbatkan hukum Itu ilmu agama ya Pak? agama itu berbeda. Nah, dan perbedaan itu kemudian tidak menjadi persoalan. Iya. Nah, misalnya nih, ini contohnya saja. Ketika Allah menuntut kita untuk jadi 10, angka 10 misalnya. Allah tidak meminta kepada kita harus 5 tambah 5 10. Bisa juga jadi 7 tambah 3, 2 tambah 8. Iya. Tapi Yang 7. penting hasilnya 10. Hasilnya 10. Iya, benar Pak. Nah, ini yang harus kita pahamkan ke masyarakat. Sehingga berbeda dalam pemaknaan itu selama memang bedanya tidak terlalu jauh dalam konteks katakanlah misalnya bukan yang mutlak ya, yang akidahnya, tapi dalam furu'iyah itu hal yang lumrah terjadi sebagai manusia saya pikir. Benar. Selanjutnya Pak, kira-kira bagaimana sebenarnya kita menyikapi tanggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa orang moderat itu tidak teguh pendirian atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agama. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Ini banyak menjadi pembicaraan di masyarakat itu. Itu berarti kalau kita sudah moderat, itu berarti kita nggak totalitas. Kita tidak sempurna dalam mengamalkan ajaran agama. Itu bagaimana Pak? Biasanya satu pandangan itu atau hipotesis awal dari masyarakat seperti itu karena pemahamannya tidak utuh. Saya teringat dengan kondisi pada masa Rasul ya, ketika orang mempersepsikan Islam yang negatif, maka Rasulullah tidak lantas menyatakan mereka itu berseberangan. Rasulullah menyatakan mereka belum tahu, mereka belum paham, maka tugas kita memahamkan kepada mereka agar mereka tahu yang sebenarnya. Nah, jadi di zaman sekarang memang mudah sekali orang mengakses informasi. Nah, kalau seandainya tidak ada yang kemudian meluruskan makna yang sebenarnya, mungkin ya persepsi-persepsi yang berkembang tersebut ya akan liar. Nah, makanya tugas kita nih
selaku ASN di Kementerian Agama, penyuluh agama, KUA, kemudian juga akademisi yang ada di bawah Kementerian Agama untuk menyampaikan yaitu tadi yang utuh tentang bagaimana sih sebenarnya pemaknaan moderasi ini. Jangan nanti ketika masyarakat memahamkan seperti itu kita diam saja, kita sampaikan. Jadi berbagai macam inovasi, kita kan punya 5 budaya kerja. Inovasi apa yang bisa kita tempuh sehingga masyarakat kita tersampaikan tentang semangat moderasi beragama ini, bahwa moderasi beragama ini tidak dalam rangka mencampur adukan agama. Tidak seperti itu. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara kita bercampur baur, tapi dalam konteks beribadah, dalam konteks berakidah Lakum ya dinukum lakum dinukum waliyadin ya, waliyadin, Pak. ya berbeda. Dan berbeda itu bukan untuk dipertentangkan. Karena Artinya ketika kita menghargai agama orang lain bukan berarti kita tidak membenarkan agama kita, kan seperti itu ya Pak? Tidak. Dalam konteks individual, dalam konteks pribadi kita, tentunya bagi kita ya, ini memang merupakan hak asasi kita. Bagi pribadi kita bahwa agama kita paling benar bagi kita pribadi. Iya, bagi yang lain juga demikian. Iya, pasti Tapi mereka menganggap agama mereka itu yang paling benar. Yang tidak boleh adalah kemudian mengklaim. Nah, ini kan menjustifikasi, mengklaim bahwa saya yang benar, surga milik saya. Anda salah, Anda keliru. Nah, jangankan secara internal, secara antar pun Rasulullah tidak mengajarkan itu. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian hidup bersama. Bahkan Rasulullah dalam bidang selain akidah juga dalam bidang ekonomi misalnya, Rasulullah melakukan perdagangan dengan kaum non Muslim misalnya, tidak ada masalah. Ya, dan dari perjuangan sejarah bangsa kita juga kita lihat bagaimana bangsa kita keterwakilan dari berbagai macam suku, bangsa, agama dalam memerdekakan republik ini, ada kesepakatan di situ. Nah, kesepakatan inilah yang dirawat. Nah, makanya dirasa penting hari ini memahamkan kepada generasi penerus bangsa kita agar mereka itu paham sejarah bangsanya, paham bahwa republik ini dibentuk bukan oleh 1-2 golongan, tapi banyak golongan. Banyak perkara juga. Ya, perkara mayoritas, minoritas itu bukan ukuran dalam kebangsaan. Tapi bagaimana kesatuannya itu yang ditonjolkan. Iya, benar sekali Pak. Baik Pak, kalau kita berbicara tentang moderasi beragama juga Pak, di Indonesia ini kira-kira seberapa penting sih moderasi beragama dalam konteks Indonesia itu sendiri? Sangat penting Bu, karena yang pertama itu tadi bahwa bangsa kita itu bukan bangsa yang kemudian ada dengan sendirinya, bukan bangsa hadiah dari bangsa lain, tapi bangsa ini adalah hasil perjuangan bersama. Jadi tentunya tantangan kita kalau kita lihat ada secara internal kebangsaan, ada secara eksternal kebangsaan. Bangsa kita adalah seperti ibaratnya kalau di dunia ini seperti sepetak tanah dari surga gitu. Jadi dalam eskalasi katakanlah politik global, ekonomi global, bangsa kita senantiasa menjadi lirikan oleh bangsa luar. Nah, artinya bukan hanya secara internal, secara luar pun kondisi keamanan, ketertiban, kenyamanan di Indonesia kalau kita tidak pintar merawat, maka kita akan digembosi. Ketika kita gontok-gontokan sendiri, maka peluang kita untuk maju, untuk bangkit sejajar dengan bangsa lain itu akan terhambat. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang luar untuk mengeksploitasi kita. Nah, makanya satu-satunya jalan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana memaknai kebangsaan itu. Dan celah utama yang paling mudah yang saya katakan tadi adalah agama. Karena agama menyangkut dengan esensi kehidupan, agama paling mudah dibentur-benturkan. Apalagi rakyat Indonesia itu terkenal dengan orang yang sangat taat agama ya Pak. Ya, terlepas dari apapun agama mereka, tetap mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Jadi sebenarnya kan kita ini dari awal dilahirkan itu sudah berbeda Pak. Mungkin ini menjadi esensi kenapa moderasi beragama itu memang suatu yang sangat penting dalam konteks Indonesia itu sendiri. Ya, dan kita sejatinya pun tidak pernah memilih kan. Kita mau dilahirkan berkulit putih, kulit hitam, sawo matang, hidung pesek, rambut keriting, kita nggak pernah milih itu semua. Sudut pandang kita yang berbeda juga. Nah, politik sampai politik pun kita berbeda. Betul. Makanya dalam konteks moderasi beragama, ini kita juga akan punya FKUB ini. Dalam konteks politik kita juga, bagaimana kemudian kiprah kita itu menyampaikan kepada masyarakat kita bahwa jangan sampai politik kita itu dimasukkan dengan isu-isu agama misalnya dalam pemilihan itu kemudian menjelek-jelekkan agama lain, tokoh lain dan segala macam. Bahwa
ada cara lain untuk berprestasi, bukan Makanya ada dengan larangan ya Pak, larangan ya kalau di masjid itu tidak boleh berpolitik. betul, Walaupun berpolitik banyak orang yang praktis. berpolitik, tapi tidak boleh berpolitik Ya, praktis seperti itu. sejatinya seperti itu, Heeh, karena pemahaman masyarakat kita kan tidak sama semuanya. iya. Jadi dikhawatirkan nanti salah persepsi, dimanfaatkan oleh orang tertentu, maka kemudian agama dijadikan sebagai alat. Nah, ini yang kita jaga sebenarnya. Jangan sampai agama dijadikan alat untuk mencapai kepentingan pribadi dan golongan. Karena kalau agama yang dimainkan, maka akan kacau Indonesia ini. Dan Indonesia, karena itu tadi, agama memang bukan negara bukan negara agama, tapi mengakui kemerdekaan Perbedaan beragama. Jadi agama. toleransi itu Iya. saya pikir merupakan harga mati bagi Indonesia ini. Dalam artian bahwa kenapa program ini bergulir, apakah kita misalnya pemerintah kita khawatir? Bukan khawatir, tapi kewajiban, tanggung jawab menyampaikan kepada generasi sekarang dan yang akan datang bahwa Indonesia itu Menjaga keutuhan. menjaga keutuhan. NKRI itu adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Gitu. Dan salah satunya melalui moderasi, Moderasi beragama ini ya Pak. ini. Asal moderasi itu bisa diluruskan, tidak tidak disalahgunakan Iya, betul, seperti itu kan betul. Pak. Iya. Mm. Kemudian Pak, Kemenak sebagai pelopor dari moderasi beragama itu sendiri, kira-kira program apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Biren khususnya dalam mensosialisasikan ataupun menyuarakan moderasi beragama itu sendiri? Ya, yang pertama tentunya kita senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Termasuk saya nih, saya adalah merupakan anggota FKUB. Jadi Iya. beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu. Mungkin bisa dijelaskan FKUB itu Ya, apa? Mungkin ada Forum Kerukunan Umat umat Beragama. beragama. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama. Satu lagi juga ada FKDM, Forum apa itu? Kewaspadaan Dini Masyarakat. Itu Nah, siapa yang di dalamnya itu? Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat termasuk saya ketuanya, sudah 2 tahun ini, 2 periode. Itu dalam konteks daerah atau gimana itu dalam Pak? konteks daerah. Daerah. Ya, FKUB juga demikian, kita punya keterwakilan di pusat, di provinsi dan daerah. Nah, kedudukan dari FKUB ini adalah dalam rangka untuk merawat kerukunan itu. Nah, baik itu dari sisi politik, dari sisi kemudian ekonomi, sosial dan lain-lain. Jadi Kemenak dalam hal ini berperan bersama dengan pemerintah daerah dalam rangka untuk mewujudkan kerukunan itu. Kemudian juga sebagaimana program yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, Kementerian Agama secara nasional pun itu sudah bekerja sama dengan lintas sektor dalam artian beberapa lembaga dan kementerian, dengan misalnya Bawaslu, kemudian dengan KASN, kemudian juga dengan lembaga-lembaga KPU dan lain-lain dalam rangka untuk berkolaborasi, terutama dalam bidang penyiaran. Ya, kan kita punya penyuluh tadi ya. Iya. Jadi KPU, Bawaslu bisa menggunakan penyuluh-penyuluh ya. Pak Menteri menyampaikan demikian, penyuluh-penyuluh kita dalam rangka sosialisasi pemilu damai. Kita juga punya kampus, punya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, punya tokoh-tokoh agama. Maka beliau-beliau ini punya juga kemampuan untuk menyampaikan tentang moderasi beragama, sehingga kemudian semangat yang diinginkan, semangat keutuhan, semangat kebersamaan bisa tercapai. Gitu. Kemudian Pak, kira-kira program real bagaimana yang sudah dijalankan selama ini oleh Kemenak itu sendiri? Dalam konteks Biren? Iya, Biren. Ya, Biren. Dalam konteks Biren, dalam program-program kegiatan misalnya di bimbingan penyuluhan, tentunya para penyuluh kita senantiasa kita mintakan untuk menyampaikan tentang moderasi beragama, misalnya di mimbar khutbah Jumat, ya, kemudian juga penyuluhan ke lapangan, ke masyarakat, kemudian bahkan kita sisipkan juga tentang moderasi ini di bimbingan calon pengantin. Oh, itu bagaimana konsepnya Pak? Ya, konsepnya begini, keutuhan dalam rumah tangga, kalau seandainya pola pikirnya kemudian tidak punya nilai titik temu dalam rumah tangga, itu kan tentunya akan membawa kepada perpecahan. Artinya suami harus menghargai istri harus menghargai suami. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan itu konsepnya. Luar biasa. Nah Pak, kita mendengar ini kan ada yang namanya kampung moderasi beragama Pak. Betul. Itu sebenarnya gimana itu sih kalau kampung moderasi beragama itu? Kampung moderasi beragama ini adalah merupakan wujud nyata dari kepedulian pemerintah kita. Bahkan mungkin bukan 1, 2, mungkin semua kampung itu harus memang mengarus utamakan moderasi beragama. Cuman untuk tahun ini kita seluruh kabupaten kota, katakanlah khusus di Aceh dan mungkin juga di nasional ya, di seluruh Indonesia. Di Biren sendiri ada 2 kampung moderasi yang ada di Kecamatan Pesangan 1, kemudian di Kota Juang 1. Nah, jadi kemarin itu kita sudah launching
penyuluh-penyuluh kita kemudian bekerja sangat luar biasa memprakarsai tercetusnya kampung moderasi ini, dan sampai hari ini pun masih terus bekerja. Itu konsep dari kampung moderasi itu bagaimana? Apa sih yang diharapkan dari kampung moderasi itu sendiri, Pak? Yang pertama adalah bagaimana masyarakat itu bisa memaknai perbedaan. Nah, perbedaan itu sebenarnya tidak, kalau kita dalam konteks umum mungkin antar agama ya, tapi dalam konteks internal beragama juga kita banyak kadang-kadang lebih parah lagi. Nah, perbedaan mazhab saja sudah menjadi bisa menjadi konflik ya, Pak. Betul. Nah, makanya dengan adanya program moderasi beragama ini, maka ada desa-desa atau kampung-kampung, kalau di Aceh disebut kampung ya, yang kemudian bisa menjadi role model, contoh teladan bagi kampung lain. Bagaimana kemudian cara menyikapi perbedaan, bagaimana kemudian gotong royong bersama yang merupakan nilai luhur bangsa kita itu bisa kemudian dikembangkan kembali. Bagaimana juga kemudian hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya, hubungan pemerintah dengan lintas budaya, lintas agama itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan berarti ini kampung moderasi ini sudah menjadi pilihan dari kampung-kampung yang ada di Biren ya. Sudah difilter dengan sedemikian rupa sehingga kampung ini terpilih menjadi kampung moderasi beragama di Kabupaten Biren. Iya, betul. Iya, Pak. Baik, Pak, mungkin kita ingin tahu bagaimana sebenarnya jejak moderasi beragama di Biren itu sendiri. Karena mengingat kita melihat mungkin kalau berbicara moderasi beragama secara konteks nasional itu kan antar agama, sedangkan kita di Biren khususnya itu kan tidak terlalu mungkin kalau saya pribadi kurang yang mendengar terjadinya konflik beragama. Jadi apakah penting moderasi beragama itu sendiri di kabupaten kita ini, Pak? Betul. Dalam konteks pencerdasan masyarakat, dalam konteks mengkanter peluang-peluang terjadinya perpecahan. Jadi tidak mesti kemudian ketika terjadi sesuatu baru kita reaktif. Jadi preventif itu jauh lebih penting. Nah, dalam konteks Biren misalnya, ini mungkin saya sedikit ceritakan pengalaman pribadi yang sangat menarik. Makanya saya sampaikan tadi bahwa moderasi bukan hal baru. Dulu ketika saya masih di usia 7-8 tahun ya, ketika masih bersekolah di SD, itu saya berteman dengan salah seorang teman dari etnis Tionghoa, Chinese ya. Mungkin nama Chinese-nya tidak tahu, tapi namanya Herdianto. Jadi kami itu sering latihan bersama bulu tangkis begitu. Jadi ada semacam komitmen yang serta-merta terjadi di antara kami. Kalau hari Jumat kita nggak latihan, hari Minggu kita nggak latihan. Nah, kalau hari-hari lain kita latihan, justru kadang-kadang dia yang mengingatkan, azan berkumandang, luar biasa. Kamu salat dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa dari dulu sebenarnya moderasi itu sudah hidup di masyarakat kita di Biren. Dan di Biren ini juga bahwa ada walaupun bukan berbentuk rumah ibadah resmi, tapi di Biren di Kota Juang itu ada yang namanya semacam rumah ibadah dari umat Kristiani dan juga umat Buddha dan Hindu, dan bisa hidup di Biren. Bahkan sebelum Indonesia merdeka mereka sudah ada. Nah, sampai dan hari tidak ini menjadi persoalan tidak ya, menjadi Pak? persoalan, tidak menjadi persoalan, karena komunikasi yang baik, termasuk mereka itu kawan-kawan kita dari agama yang berbeda itu hidup bersama berdampingan, dan kegiatan FKUB kita jalan juga mereka di sana gitu. Jadi indah sekali sebenarnya, tidak ada persoalan. Malah kita mungkin sering melihat ini ada nonis ya mungkin dari Cina itu, mereka juga menggunakan jilbab. Artinya apa? Mereka sangat menghargai kita yang mayoritas. Betul sekali. Betul. Dalam upacara-upacara keagamaan juga mereka sangat toleran ya. Begitu juga kita ketika mereka merayakan hari-hari besar agamanya, kita juga saling mendukung. Dalam artian mendukung itu tidak mengganggu ya, kebebasan dalam mempraktikkan agamanya, seperti itu. Malah mungkin lebih banyak ini konflik intern ya, Pak, di Biren itu sendiri. Itulah harmoni kehidupan ya. Jadi itulah tadi yang poin bagaimana kita agama, menghargai perbedaan yang ada itu. Ya, Pak. Iya, benar sekali, Pak. Oke, Pak, ini mungkin pertanyaan closing Pak ya, Pak. Kira-kira tantangan apa yang didapatkan oleh Kementerian Agama sendiri dalam melakukan peloporan moderasi beragama di Biren? Ya, yang pertama tentunya adalah bagaimana mengubah mindset ya, mindset ASN kita terutama, dan juga menggugah kepeduliannya terhadap cinta tanah air, sehingga kemudian ASN kita bukan hanya penyuluh, tapi jajaran GAUA, pendidikan madrasah dan lain-lain, bisa kemudian keberadaan di tengah-tengah masyarakat itu bisa memberikan pengetahuan yang utuh terhadap moderasi beragama. Karena masyarakat kita kalau seandainya mengakses pemahaman tentang moderasi beragama secara bebas tanpa kemudian ada guidance-nya ataupun yang mengarahkan,
tentunya persepsinya kan muncul masing-masing. Iya. Nah, oleh karena itu kekuatan kita ya tentunya tokoh-tokoh agama juga harus paham tentang moderasi beragama ini. Tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh politik juga harus paham. Jadi bukan hanya pada tatanan tertentu, tapi seluruh lapisan masyarakat itu harus paham bahwa pengaruh utamaan moderasi beragama ini memang kebutuhan nyata bagi bangsa ini. Apalagi Biren, ya, Biren ini kan merupakan termasuk salah satu kota yang besar ya di Provinsi Aceh. Transitnya di sebelah sana ada Pidi Jaya, kemudian juga ada Aceh Utara, di sana ada Takengon ya ataupun Bener Meriah. Tentunya kan transit gitu. Transit bukan hanya mungkin suku Aceh, tapi kultur budaya kan beda gitu. Iya. Kemudian juga ada masyarakat yang pendatang kita, apakah salesman dan lain-lain, dari etnis Chinese, Tionghoa dan lain-lain, kemudian juga dari Hindu, Buddha, dan mereka aman-aman aja di Biren, tidak Fine ada ya, Pak? persoalan, fine, Iya. biasa-biasa saja. Kemudian Bapak, bagaimana sebenarnya dukungan dari pihak luar dari Kemenak itu sendiri, Pemda Biren, atau bagaimana Pak dukungan terhadap moderasi beragama yang dipelopori oleh Kemenak sendiri? Ya, begini, sebelum adanya Kampung Moderasi, ya, itu kita sebenarnya bekerjasama dengan FKUB, Kabupaten Kota, sudah ada juga Kampung Sadar Kerukunan. Wah, itu pelopornya siapa? Pelopornya adalah pemerintah daerah melalui Kesbangpol. Ya, jadi konsepnya adalah bagaimana membentuk komunitas Kampung Moderasi ini, Kampung Sadar Kerukunan, sehingga bahwa kerukunan itu menjadi kunci. Dan di Biren ini, di Kampung Bandar Biren, di situ memang terdapat berbagai macam etnis ya, ada Tionghoa, ada Hindu ya, ada Buddha juga, ada Muslim, bisa membaur di situ. Dan artinya moderasi beragama ini bukan hanya kewajiban dari Kemenak saja ya Pak? Oh tidak. Dari tidak. Pemda sendiri juga punya program, mungkin programnya agak berbeda, tapi tujuannya sama. Iya. Nah, kita ingat tadi bahwa 10 yang dituju adalah 2 tambah 8, bisa juga 5 tambah 5. Artinya semua kita, mungkin leader utamanya di Kementerian Agama, karena kita kan menangani keagamaan ya, bagaimana membantu pemerintah dalam rangka menjalankan keagamaan. Tetapi bukan berarti ini menjadi tanggung jawab mutlak kita. Jadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Ya, karena kerukunan umat beragama itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, itu ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, bahkan ada juga kanunnya. Misalnya tentang kanun pendirian rumah ibadah. Kita punya kanun nomor 4 tahun 2016 tentang pendirian rumah ibadah. Dan ini yang menjadi guidance utamanya adalah pemerintah daerah. Jadi Kementerian Agama bersama-sama mendampingi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kerukunan, misalnya untuk pendirian rumah ibadah, kemudian juga praktek beribadah dan lain-lain. Iya, terima kasih Bapak, luar biasa obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan tema kita di pagi hari ini, pagi sudah siang nih ya Pak. Iya, bisa mencerahkan masyarakat tentang makna moderasi, bahwa sebenarnya moderasi itu bukan ingin mencampur adukan agama, bukan ingin mempersoalkan persoalan agama secara intern, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa toleransi, saling menghargai sesama umat beragama. Intinya adalah dalam merawat kerukunan. Karena kerukunan itu sebenarnya sudah terjalin ketika kita bersatu. Dulu kita kan senasib sepenanggungan nih. Kita dulu dijajah oleh bangsa luar, kemudian rasa senasib sepenanggungan ini yang kemudian menyatukan kita tanpa melihat perbedaan warna tadi, bahasa, suku, agama, dan semangat inilah yang ingin dirawat sebenarnya. Kenapa ini? Karena ini bisa luntur. Seiring perkembangan zaman bisa luntur. Kalau sebuah bangsa itu melupakan sejarahnya, maka nanti generasi kita akan luntur tentang rasa dan semangat persaudaraan, kebersamaan. Dan kalau ini luntur, maka berbahaya bagi keutuhan NKRI kita. Iya, benar. Sebenarnya semakin baik pemahaman seseorang terhadap agamanya, tentu moderasi beragama ini bukan menjadi sebuah persoalan yang bagaimana ya Pak? Betul. Justru jalan tengah ini yang dipahamkan tadi yang disampaikan mungkin oleh sementara orang, bahwa seolah-olah beragama setengah-setengah, justru salah. Justru orang yang pemahamannya moderat itulah yang memiliki pengetahuan agamanya yang tinggi. Yang sudah sempurna agamanya. Itu yang sempurna agamanya. Bukan dianggap bahwa ketika dia moderat lantas dia dikatakan bahwa agamanya setengah-setengah, agamanya tidak paripurna. Tidak, justru menuju itu. Jadi kalau seandainya pertengahan itu tentunya ada yang awal menuju ke tengah kan, kemudian juga dari apakah sebelah kiri maupun kanan. Jadi pertengahan inilah yang kemudian menjadi satu dasar bagi kita dalam rangka untuk mewujudkan merajut kerukunan itu. Iya benar Bapak. Baik Bapak, mungkin closing terakhir kita minta dari Pak Is. Ya.
Iya. Tentunya kita berharap bahwa masyarakat kita tentunya sebelum mengambil sebuah kesimpulan terhadap sesuatu program, apalagi program pemerintah, Bukan proyek, ini bukan program, bukan proyek. ini ya Ha-ha. betul, ini adalah program pemerintah dalam rangka untuk apa? Untuk menjaga keutuhan bangsa. Iya. Nah, kenapa ini dilakukan oleh pemerintah? Karena kewajiban. Karena kita aparatur sipil negara misalnya, pemerintah itu adalah merupakan abdi rakyat. Rakyatlah suara yang harus kita dengarkan sebagai perpanjangan tangan rakyat. Oleh karena itu, apapun kebijakan, apapun program yang diplotkan oleh pemerintah, tentu dalam rangka untuk kenyamanan, untuk keamanan rakyat. Nah, kita berharap bahwa sebelum masyarakat kemudian Bersuuzon. bersuuzon, misalnya Oh. katakan demikian ya, dalam Iya. tanda kutip ya, dalam Ah. tanda kutip, bukan kita diskreditkan. Hmm. Terlebih dahulu tentunya harus ada keseimbangan. Nah, inilah juga toleransi tadi ya, Iya. keseimbangan informasi. Iya. Jangan serta-merta ketika ada yang menyampaikan A, maka langsung dianggap benar gitu. Ya, karena gejala masyarakat kita seperti itu. Mm-mm. Coba lihat di medsos kita hari ini yang Saring, negatif, saring dulu sebelum sharing. saring dulu sebelum sharing. Iya. Jangan begitu itu negatif kemudian menjadi konsumsi terus, Mm-mm. tapi yang positif kemudian ditinggalkan. Nah, Iya. inilah semangat kita sebenarnya bahwa orang timur seperti kita, orang yang beragama tentunya tidak akan berprasangka buruk terlebih dahulu, tapi kemudian dia selami, dia introspeksi, dia jajaki dulu, baru kemudian mengambil sebuah kesimpulan gitu. Iya. Terima kasih Bapak. Nah, sama-sama Bu. Iya. Baik, keberagaman dan perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita jalani dengan harmoni. Perbedaan sudah menjadi sunatullah tentunya sejak awal dari penciptaan langit dan bumi. Kita berharap moderasi beragama adalah solusi dari ekspresi keberagaman yang problematik selama ini ya Pak. Iya betul Iya. sekali. Baik, terima kasih Pak Is atas kesempatan dan Sama-sama, Bu. kehadirannya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian diskusi kita tentang moderasi beragama. Saya Syahrati mohon undur diri, sampai jumpa dengan tema-tema yang lainnya, tentunya yang dengan tema yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.